Tadinya mau tahajud cuma tadi malam tuh kita udah ngeraudo duluan kan kemarin. Oh udah. Kita baru 4 doang. Oh, bisa masuk? Alhamdulillah bisa sholat di dalam. Kita dari jam semua, habis dulu jam 1 kan dibuka. Boleh? Kita jam 1 boleh. Itu sampai sama. Kita pengen galau ya, Waduh, ya rek belanja ya. Kenceng banget ya. Nggak mikir, makanya udah habis lari itu kaki langsung cenut ya kayaknya. Pagi-pagi juga sholat subuh aneh gimana ya keluar. Iya. Pas pulangnya ini ya tadi penuh banget ya. Ini udah karang udah. Oh, udah karang udah. Galuh Lah kan itu belum ada dibuka mas pintunya. Hanya tertentu. Nek bapak kan bar buku dibuka podcast. ibu itu kan sama uangnya. Wah, burungnya. Ada timingnya salah. Pak, merapat. Merapat dulu. Jamaah Java Tours, merapat dulu. Saya mau ngenalin ini. Di sini ada berapa masjid yang Bapak Ibu lihat? Satu. Terus Sini? ya, yang di sini. Yang Bapak Ibu bisa jangkau. Tiga. 4 sama Nabawi. Sama Nabawi ya. Ini saya mau jelaskan satu-satu. Ingat-ingat nanti ada ujiannya. Ada ujiannya loh. Kalau nggak bisa jawab nanti berdiri di depan bus. Kalau bisa jawab, Diikat. gratis sekali lagi. Terus sekali lagi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan atau orientasi di sekeliling Masjid Nabawi. Ini berhubung hotel kita mirip As-Salam dekat dengan posisi Manahoh. Ini dulu namanya desanya namanya apa? Manahoh. Ya, Manahoh ya, kita awal kali kita berkunjung ke tempat ini dulu Bapak Ibu. Di depan ini saya jelaskan polisinya dulu ya. Ini polisi yang di depan Bapak Ibu yang dia di dalam mobil putih itu polisi Hay'ah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi di sini ada polisi syariahnya Bapak Ibu. Misalkan nanti ada toko-toko yang tidak menutup waktu sholat, adzan atau sholat sudah dikumandangkan. Nah, yang bertugas untuk menyegel polisi syariah. Jadi mereka keliling. Ya, mobil ini mereka keliling cek satu-satu toko atau cek jamaah-jamaah yang melakukan pelanggaran syariat. Kalau di sini berkeyakinan bahwa orang yang meminta atau mengoles-ngoles kemudian mengusap-ngusap benda-benda bersejarah itu dianggap suatu kekeliruan. Nah,
Ini coba Bapak Ibu dilihat ya, depan kita ini masjid bangunan kecil namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada petugas yang pakai baju putih itu untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan. Jangan sampai sholat di sini, jangan sampai melakukan coret-coret tembok di sini. Coba dilihat, itu tembok-temboknya banyak coret-coretannya. Itu mereka berkeyakinan jika seseorang mencoret, menulis namanya di sana mendapatkan berkah. Agama kita nggak mengajarkan demikian. Mazhab manapun itu kesyirikan, keyakinan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Polisi itu tugasnya untuk supaya jamaah jangan ada yang sholat di situ. Karena apa? Jamaah Pakistan, India ini sering sholat di sana bukan menghadap kiblat, tapi menghadapnya ke arah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak Ibu, kemudian Masjid Al-Ghamamah, kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib, itu yang putih itu ya. Ya. Ini masjid dulunya cuma tanah lapang. Tempat pelaksanaan sholat id dan sholat istisqa di masa Rasulullah dan sahabat. Jadi Rasulullah ketika beliau sebagai Rasul, Nabi, beliau mengadakan sholat idnya, mengadakan sholat istisqa nggak di dalam masjid, tapi mengajak jamaah, mengajak sahabat untuk sholat di tanah lapang ini. Nah, dulu waktu pelaksanaan beliau sempat sholat idnya di sini. Kemudian di masa era Umar bin Abdul Aziz dibikin bangunan masjid, lalu diperbaharui oleh Kekhalifahan Turki Utsmani. Tempat beliau sholat dahulu, sholat id, sholat istisqa, dijadikan masjid, dinamai Masjid Al-Ghamamah. Karena apa? Ghamamah itu artinya awan. Karena waktu Rasulullah itu sholat istisqa, beliau meminta hujan kepada Allah, dinaungi awan di atas beliau, sehingga para sahabat setelahnya menyebut tempat ini sebagai Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah, tempat ini juga tempat pelaksanaan sholat id terakhirnya beliau. Ya, beliau ketika wafat, sebelum wafat melaksanakan sholat idnya di posisi Masjid Al-Ghamamah ini. Dulu waktu zaman beliau masih tanah lapang. Kemudian beliau juga mensolatkan Raja Najasyi. Siapa yang tahu Raja Najasyi? Siapa yang tahu Raja Najasyi? Mas tahu nggak, Mas? Siapa yang tahu Raja Najasyi? Raja Najasyi itu Raja Ethiopia yang melindungi, menerima kaum muslimin berhijrah pertama kali. Jadi kaum muslimin ketika hijrah pertama kali nggak ke Madinah, tapi ke Ethiopia. Dan diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi wafat, beliau bersedih, kemudian memanggil sahabatnya untuk mengadakan sholat gaib di posisinya di Masjid Ghamamah ini. Terus yang ini Masjid Abu Bakar. Dulu Rasulullah juga sempat melaksanakan sholat di sini posisinya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masjid ini akhirnya dinamai Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang sebelah kanan kita itu ujung, Rasulullah dulu juga pernah sholat di sana, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan banyak tersebar berita hoax di kalangan gaib, kalangan mutawif. Mereka mengatakan ini loh rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, itu loh rumahnya Ali bin Abi Thalib. Betul. Ini tempat pelaksanaan sholat id mereka di masa khalifahan atau kepemimpinan mereka menjabat sebagai khalifah. Dan yang sebelah sana Bapak Ibu, ini ada bangunan hotel ya yang sedang sedang dalam pembangunan ya. Itu di bawahnya ada masjid namanya Masjid Umar Ibn Khattab. Di situ juga Rasulullah pernah melaksanakan sholat id dan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kita nggak ke sana karena tertutup oleh bangunan proyek pembangunan hotel. Ayo kita lanjutkan Pak.